Dalam sejarah panjang konflik Timur Tengah, hanya sedikit peristiwa yang benar-benar mengguncang kawasan hingga ke akarnya. Tapi, pada minggu ini, dunia menyaksikan eskalasi dramatis, sebuah serangan besar-besaran dari Iran menghantam jantung wilayah Israel. Tel Aviv dan Haifa tak luput dari kehancuran. Dan untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, Israel mengumumkan status darurat nasional penuh. Serangan ini bukan sekadar tembakan artileri atau roket konvensional. Yang menghantam Tel Aviv adalah bom kluster, senjata kontroversial yang menyebarkan bom-bom kecil ke area luas, menyebabkan kerusakan yang jauh lebih masif, bahkan berisiko bagi warga sipil lama setelah bom dijatuhkan. Dampaknya langsung terasa. Rumah sakit kewalahan, bandara sipil ditutup, dan ribuan warga sipil mengungsi ke wilayah selatan. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya Iran yang bergerak. Di saat yang hampir bersamaan, kelompok bersenjata Hamas dari jalur Gaza dan faksi baru bernama Abu al-Shabaab dari Lebanon Selatan mengumumkan aliansi militer. Keduanya melakukan serangan simultan terhadap posisi-posisi IDF, pasukan pertahanan Israel, dari dua arah yang berbeda. Serangan ganda ini mengguncang stabilitas militer Israel. Pos-pos di perbatasan runtuh satu persatu, dan sistem pertahanan Iron Dome terlihat kewalahan menghadapi jumlah proyektil yang membanjiri langit malam. Dalam hitungan jam, front selatan dan utara Israel menjadi zona merah. Di tengah kekacauan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan mengungsi ke bunker bawah tanah di Yerusalem Barat. Ini bukan sekadar tindakan pengamanan biasa. Ini adalah sinyal bahwa pusat pemerintahan merasa terancam langsung oleh kekuatan militer musuh. Sementara itu, rudal-rudal Iran mulai menghantam sasaran strategis. Beberapa melesat dari wilayah Iran Tengah, melintasi Irak dan Suriah sebelum jatuh di pinggiran Tel Aviv. Sumber intelijen menyebut rudal tersebut merupakan varian terbaru dari keluarga Fateh yang mampu membawa hulu ledak lebih berat dan memiliki presisi tinggi. Analis militer menilai ini sebagai serangan terkoordinasi terbesar terhadap Israel sejak Perang Yom Kippur 1973. Tapi kali ini konteksnya sangat berbeda. Alih-alih negara-negara Arab, serangan ini dipimpin oleh Iran dengan dukungan milisi non-negara yang semakin terorganisir dan bersenjata berat. Di lapangan, warga sipil Israel mengalami hari-hari terburuk sejak Intifada kedua. Listrik padam di beberapa distrik, layanan air bersih terputus, dan pemerintah kota Tel Aviv menyarankan warga untuk tinggal di shelter selama 72 jam ke depan. Sekolah-sekolah ditutup, bahkan layanan publik digital lumpuh karena serangan siber yang disinyalir berasal dari jaringan pro-Iran.
pemerintah Israel mengumumkan mobilisasi cadangan besar-besaran dan kemungkinan akan melakukan counter-offensive. Namun, dalam situasi saat ini, ketahanan Israel sedang diuji secara ekstrem. Ancaman datang bukan hanya dari darat dan udara, tapi juga dari ranah informasi dan psikologis. Dunia internasional merespons dengan cepat. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, telah mengirim kapal induk kedua ke Mediterania Timur. Uni Eropa menyerukan penghentian kekerasan, sementara Rusia dan Tiongkok menyerukan diplomasi, namun juga menyalahkan kebijakan provokatif Israel sebagai pemicu eskalasi. Namun perlu diingat, dalam konflik sebesar ini, korban terbesar adalah warga sipil. Baik di Israel, Gaza maupun Lebanon, jutaan orang terjebak dalam ketidakpastian. Mereka tak punya bunker, tak punya rudal, dan tak punya pilihan selain bertahan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi awal dari perang regional skala penuh, atau justru titik balik bagi aktor-aktor internasional untuk mendorong gencatan senjata dan diplomasi? Yang jelas, Timur Tengah hari ini tidak sama lagi, dan dunia akan terus menunggu dengan napas tertahan kemana arah konflik ini akan bergerak.